Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik kedua terbesar di dunia. Berdasarkan data SIVSN, timbulan sampah plastik di Indonesia mencapai 7,4 juta ton per tahun pada 2023. Sebagian sampah plastik yang ada di daratan akan berakhir di lautan dan menimbulkan masalah baru bagi ekosistem laut. Sampah plastik yang ada di lautan akan terpotong-potong menjadi fragmentasi sampah plastik yang lebih kecil hingga menjadi mikroplastik dan biasa dimakan oleh biota laut seperti ikan laut, penyu, dan burung laut yang berakhir kematian bagi mereka karena penyumbatan dan infeksi saluran pencernaan. Di sisi lain, terumbu karang merupakan rumah bagi banyak biota laut di pesisir pantai. Banyak penelitian menunjukkan bahwa kerusakan terumbu karang banyak terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Penyebab utamanya adalah aktivitas destruktif manusia yang merusak terumbu karang seperti aktivitas penangkapan ikan dengan bom, listrik, dan racun cyanida. Selain itu, terumbu karang seringkali digunakan sebagai bahan baku bangunan oleh orang-orang di pesisir pantai. Kerusakan terumbu karang berdampak pada kehilangan habitat alami bagi hewan laut, erupsi pantai, dan kehilangan mata pencaharian bagi para nelayan. Selain itu, restorasi terumbu karang yang secara alami membutuhkan waktu yang cukup lama, sekitar 4-20 tahun. Tanpa tindakan nyata, masalah sampah plastik dan kerusakan terumbu karang akan terus memburuk, yang akan mengancam keberlangsungan kehidupan biota laut dan juga manusia. Untuk itu, kami hadir dengan solusi inovatif yang mengatasi dua masalah lingkungan sekaligus, yaitu dengan mengurangi sampah plastik dan memulihkan ekosistem terumbu karang yang rusak dengan membuat produk terumbu karang sintetis berbasis limbah plastik daur ulang bernama Coralify. Coralify adalah terumbu karang sintetik yang dibuat dari plastik daur ulang, menggunakan metode casting dengan tambahan biochar. Plastik PET dipilih karena mudah didaur ulang dan ketersediaannya yang melimpah. Sifat plastik yang sulit diurai menjadi kekuatan Coralify untuk menjadi produk yang tahan lama. Biochar ditambahkan untuk meminimalisir cemaran mikroplastik dan untuk memastikan bahwa produk Coralify aman dan ramah bagi lingkungan laut. Coralify bukan hanya produk inovatif, tapi juga sebuah gerakan untuk mendukung pemulihan ekosistem laut secara berkelanjutan. Coralify diciptakan dengan 3 tujuan utama. Pertama, mengurangi limbah plastik dengan mendaur ulangnya menjadi produk yang bermanfaat. Kedua, memulihkan ekosistem terumbu karang yang rusak dengan menyediakan habitat baru bagi spesies laut. Ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya daur ulang dan konservasi laut. Penelitian ini sejalan dengan 5 visi Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB. Di antaranya, tujuan ke-9 terkait Industry, Innovation, and Infrastructure. Kemudian tujuan ke-12 terkait Responsible Consumption and Production. Lalu, tujuan ke-13 terkait Climate Action. Kemudian tujuan ke-14 terkait Life Below Water. Dan yang terakhir adalah tujuan ke-15, yaitu Life on Land. Jika kami mendapatkan pendanaan sebesar 20 juta, maka dana tersebut akan digunakan untuk pengembangan produk Coralify dengan metode 6 fase proses perancangan dan pengembangan produk oleh Ulrich dan Eppinger. Fase pertama adalah perencanaan. Aktivitas yang dilakukan selama proses perencanaan yaitu studi literatur dan observasi lapangan dengan mendatangi komunitas konservasi terumbu karang di beberapa daerah seperti Karimun Jawa dan Pulau Tunda. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui permasalahan nyata yang dialami komunitas terumbu karang yang ada di sana dan mendapatkan voice of customer untuk produk Coralify yang akan menjadi input untuk Quality Function Deployment atau QFD untuk mendapatkan spesifikasi awal produk Coralify yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Estimasi penggunaan dana yang dibutuhkan sekitar 5 juta rupiah. Fase berikutnya adalah pengembangan konsep. Pengembangan konsep dilakukan dengan membuat moodboard, pembuatan beberapa sketsa konsep desain terumbu karang, dan pemilihan sketsa terumbu karang terbaik menggunakan weighted decision matrix kepada komunitas konservasi terumbu karang di Pulau Tunda dan Karimun Jawa sebagai responden. Estimasi penggunaan dana yang dibutuhkan sekitar 2 juta rupiah. Fase ketiga adalah perancangan tingkat sistem. Perancangan tingkat sistem dilakukan dengan menentukan spesifikasi produk, alur produksi, dan diagram alur produk. Aktivitas ini dilakukan dengan melakukan focus group discussion dengan pihak produksi yang akan memproduksi produk Coralify. Estimasi dana yang diperlukan diperkirakan sekitar Rp200.000. Fase keempat adalah perancangan detail. Perancangan detail dimulai dengan membuat desain 3 dimensi produk Coralify dengan software AutoCAD berdasarkan moodboard dan sketsa desain terpilih di fase pengembangan konsep. Setelah desain berhasil dibuat, maka dilakukan pembuatan prototipe produk dengan skala yang lebih kecil untuk keperluan pengujian mikroplastik. Terdapat 4 prototipe produk yang akan dibuat dengan formulasi komposisi plastik dan biochar yang berbeda-beda, dan juga akan dibeli produk serupa berupa hiasan akuarium dari plastik. Untuk keperluan tahap pengujian dan perbaikan produk, estimasi penggunaan dana yang diperlukan sebesar Rp800.000. Fase selanjutnya adalah pengujian dan perbaikan produk. Pada tahap ini dimulai dengan melakukan pengujian produk selama 3 bulan. Terdapat 3 tahap proses pengujian produk, yaitu pengambilan data, uji cemaran mikroplastik, dan uji formulasi terbaik. Tahap pengambilan data dilakukan dengan memasukkan 4 produk Coralify dan 1 produk luar dalam masing-masing akuarium yang berisi air laut dan mini water farm. Pengambilan data berupa sampel air laut sebanyak 100 ml yang dilakukan pada hari ke-0, 7, 14, 21, dan seterusnya hingga hari ke-91 pada masing-masing akuarium. Uji cemaran mikroplastik dengan metode gravimetri dilakukan setelah setiap pengambilan sampel air dari akuarium selesai dilakukan. Uji ini dilakukan untuk mengetahui tingkat cemaran mikroplastik pada air laut di akuarium dengan satuan gram per 100 ml. Setelah semua sampel dilakukan pengujian mikroplastik, data-data tersebut digunakan untuk mengetahui formulasi produk Coralify terbaik dengan cemaran mikroplastik paling minimal pada air laut dengan uji signifikansi menggunakan metode ANOVA satu arah. Perbaikan dilakukan sampai produk Coralify benar-benar tidak menimbulkan cemaran mikroplastik di air laut. Dengan merekayasa komposisi bahan dan mungkin penambahan material baru ke dalam formulasi produk. Estimasi dana yang diperlukan untuk fase ini adalah sebesar 5 juta rupiah. Fase terakhir yaitu peluncuran produk. Peluncuran produk dilakukan dengan membuat beberapa produk Coralify dengan formulasi terbaik dengan ukuran 1 meter kubik dan diimplementasikan ke salah satu daerah konservasi terumbu karang yang ada, antara daerah Pulau Tunda atau Karimun Jawa. Estimasi penggunaan dana yang dibutuhkan sebesar 6 juta rupiah. Kemudian, pendaftaran hak cipta formulasi produk Coralify akan diajukan melalui HKI dengan estimasi penggunaan dana sebesar 1 juta rupiah.